Konon, pada zaman dahulu kala di daerah Dumai, berdirilah sebuah kerajaan bernama Seri Bunga Tanjung. Kerajaan ini diperintah oleh seorang ratu bernama Ratu Cik Sima. Ratu ini memiliki 7 orang putri yang elok nan perawan, yang dikenal dengan sebutan Putri 7. Dari ke-7 putri tersebut, putri bungsulah yang paling cantik, namanya Mayang Sari. Putri Mayang Sari memiliki keindahan tubuh yang sangat mempesona. Kulitnya lembut bagai sutra, wajahnya elok berseri bagaikan bulan purnama. Bibirnya merah bagaikan delima, alisnya bagai semut beriringan. Rambutnya panjang dan ikal terurai bagai mayang. Karena itu, sang putri juga dikenal dengan sebutan Mayang Mengurai. Pada suatu hari, ke-7 putri itu sedang mandi di pemandian yang bernama Sungai Umai. Di sini airnya sangat segar dan bersih sekali. Wow, iya. Kayak Fari, kamu cantik sekali hari ini. Terima kasih kakak, aku sangat menyayangi kalian semua. Ayo kita mandi. Ayo, sayang sekali mama kamu jadi tidak ikut kita mandi di sini. Iya, betul. Karena asyik berendam dan tak menyadari ada beberapa pasang mata yang melihat mereka, yang ternyata adalah Pangeran Empang Kuala dan pengawalnya. Mereka mengamati 7 putri tersebut dari balik bebatuan. Secara diam-diam, sang pangeran terpesona melihat kecantikan salah satu putri, yang tak lain adalah Putri Mayang Sari. Putri itu cantik sekali. Ya, pangeran itu putri dari kerajaan Seri Bunga Tanjung. Gadis manis di lubuk Dumai. Dumai. Kata-kata itu terus terucap dalam hati Pangeran Empang Kuala. Rupanya, sang pangeran jatuh hati kepada putri. Karena itu, sang pangeran berniat untuk meminangnya. Beberapa hari kemudian, sang pangeran meminta pengawalnya untuk melamar putri itu yang diketahui bernama Putri Mayang Sari. Tolong antarkan hari ini sebagai pinangan kepada warga besar kerajaan Seri Bunga Tanjung. Baik, Belinda. Pergilah pengawal utusan Pangeran Empang Kuala ke kerajaan Seri Bunga Tanjung. Sesampainya di kerajaan Seri Bunga Tanjung, pengawal utusan disambut baik oleh Ratu Cik Sima. Siapakah gerangan yang ingin menemui sang ratu ini? Hamba utusan dari kerajaan Seri Bunga Tanjung. Ada apa gerangan datang ke kerajaan ini? Hamba bermaksud untuk meminang salah satu putri yang mulia untuk Pangeran Empang Kuala. Putri yang mana? Saya memiliki 7 orang putri. Bisakah kami melihat ke-7 putri Anda, Ratu? Baiklah. Dayang, Ada apa yang mulia Ratu? tolong panggilkan ke-7 putriku. Baiklah yang mulia Ratu. Tak lama kemudian datanglah ke-7 putri tersebut. Inilah ke-7 putriku. Putri-putriku, perkenalkan diri kalian kepada utusan kerajaan Sari Bunga Tanjung. Perkenalkan, saya putri kedua, saya Mayang Melati, saya suka menjahit. Perkenalkan, saya putri kedua, saya Mayang Mawar, saya suka berenang. Perkenalkan, saya putri ketiga, saya Mayang Anggrek, dan saya suka memasak. Perkenalkan, saya putri kelima, saya Mayang Tinggi, saya suka berkebun. Perkenalkan, saya putri keenam, saya Mayang Kenanga, saya suka memanah. Dan saya putri ketujuh, nama saya Mayang Sari, saya suka bernyanyi. Maaf, putri keempat saya tidak bisa kemari karena putri keempat saya sedang sakit. Tidak apa-apa yang mulia. Jadi bagaimana? Sebenarnya sang pangeran ingin meminang Putri Mayang Sari. Maaf, saya tidak bisa menerima pinangan sang pangeran. Mengapa yang mulia?
Karena keluarga kerajaan ini masih mengikuti adat istiadat, di mana putri tertualah yang menikah dahulu, baru para adik-adiknya. Hamba sangat memohon agar Yang Mulia dapat menerima pinangan ini. Maaf, saya tetap tidak bisa. Baiklah, kalau begitu hamba pamit undur diri. Dengan perasaan kecewa, pengawal utusan pulang kembali ke kerajaannya. Sesampainya di kerajaan, pengawal utusan tersebut menghadap kepada Pangeran Empang Kuala. Mengapa kau bawa kembali mahar untuk Putri Mayasari? Ampun Baginda, hamba tidak berniat untuk mengecewakan Baginda. Keluarga kerajaan Sri Bunga Tanjung tidak bersedia menerima pinangan Baginda untuk menikah dengan Putri Mayasari. Pinanganku ditolak. Mengapa? Karena adat mereka, Baginda, mereka melarang putri ketujuh menikah sebelum putri pertama menikah. Saya tidak peduli dengan adat. Saya sudah dihina. Sekarang serang kerajaan Sri Bunga Tanjung. Amarah yang menguasai hati Pangeran Empang Kuala tak bisa dikendalikan lagi. Sang pangeran pun segera memerintahkan para panglima dan pasukan yang lain untuk menyerang kerajaan Seri Bunga Tanjung. Maka pertempuran antara kedua kerajaan itu tak dapat dielakkan lagi. Sementara itu, di kerajaan Seri Bunga Tanjung, Ratu Cisima segera melarikan ketujuh putrinya ke dalam hutan dan menyembunyikan mereka ke dalam gua yang beratapkan tanah dan terlindungi oleh pepohonan. Tak lupa pula Ratu Cisima membekali ketujuh putrinya tersebut makanan yang cukup untuk 3 bulan ke depan. Putri-putriku, kalian harus bersembunyi di sini. Untuk persiapan, Ibunda sudah menyiapkan bekal untuk 3 bulan ke depan. Baiklah Ibunda, kami akan menunggu di sini. Untuk Mayang Melati, jagalah adik-adikmu selama Ibunda pergi. Baik Ibunda, saya akan menjaga adik-adikku. Setelah mengantarkan ketujuh putrinya, sang ratu kembali ke kerajaannya untuk melawan pasukan Pangeran Empang Kuala. Sudah 3 bulan berlalu, tetapi pertempuran di antara kedua kerajaan itu tak kunjung usai. Setelah memasuki bulan keempat, pasukan Ratu Cisima semakin terdesak dan tak berdaya. Akhirnya kerajaan Seri Bunga Tanjung dihancurkan. Rakyat banyak yang tewas. Melihat kerajaannya hancur dan tak berdaya, Ratu Cisima segera meminta Dayang untuk menemui jin yang sedang bertapa di bukit hulu Sungai Umai untuk meminta bantuannya. Para prajurit dan rakyat sudah banyak yang tewas. Agar tidak memburuk keadaan, saya meminta bantuan kamu untuk menemui jin yang sedang bertapa di bukit hulu sungai untuk meminta bantuannya agar dapat mengalahkan pasukan pangeran. Baiklah Yang Mulia Ratu. Pergilah Dayang tersebut ke tempat bertapanya jin tersebut. Sesampainya di sana, Dayang tersebut segera menyampaikan maksudnya. Wahai jin yang sedang bertapa, keluarlah. Siapa yang berani mengganggu waktu bertapa? Maafkan apa yang telah mengganggu bertapa Anda. Hamba kemari untuk meminta bantuan atas perintah Sang Ratu Apa itu? untuk mengalahkan pasukan Pangeran Empang. Saya akan mengabulkannya. Setelah itu, pergilah Dayang tersebut kepada Ratu dan menyampaikan bahwa jin tersebut mau membantu. Suatu malam, terjadi peristiwa yang sangat mengerikan. Secara tiba-tiba, pasukan Pangeran Empang Kuala tertimpa beribu-ribu buah bakau yang jatuh dan menusuk ke badan para pasukan Pangeran Empang Kuala. Tak sampai separuh malam, pasukan Pangeran Empang Kuala dapat dilumpuhkan. Sadarlah Pangeran Empang Kuala
bahwa dirinya lah yang memulai peperangan tersebut. Pangeran langsung memerintahkan pasukannya agar segera pulang ke negerinya. Baginda Ratu, maafkanlah aku karena telah memerangi kerajaan Sri Bunga Tanjung. Baiklah Pangeran Empang Kuala, aku maafkan perbuatan. Terima kasih Ratu Cikima. Keesokan harinya, Ratu Jiksima segera mendatangi tempat ketujuh putrinya, yaitu di hutan. Alangkah terkejutnya melihat para putrinya yang sudah tidak bernyawa lagi. Ternyata Ratu Jiksima lupa kalau bekal yang disediakan hanya cukup untuk 3 bulan. Sedangkan perang antara Ratu Jiksima dengan Pangeran Empang Kuala berlangsung sampai 4 bulan lamanya. Putri-putriku, maafkan ibunda putri-putriku yang telah lupa kepada kalian untuk membawakan bekal selama 1 bulan ini. Putri-putriku, maafkanlah ibunda yang lupa kepada kalian. Putri-putriku, karena ibunda yang menyaksikan peperangan ini. Sekali lagi, maafkan ibunda. Akhirnya, karena tak kuat menahan kesedihan atas kematian putrinya, Ratu Jiksima pun jatuh sakit dan tak lama kemudian meninggal dunia. Sejak peristiwa itu, masyarakat Dumai meyakini nama kota Dumai diambil dari kata Deumai yang selalu diucapkan Pangeran Empang Kuala ketika melihat kecantikan Putri Mayang Sari atau Mayang Mengurai.